Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di perkuliahan Hukum Internasional yang mana pada perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait masyarakat dan hukum internasional. Oke, di slide ini kita lihat bahwa masyarakat internasional berhubungan dengan hukum internasional. Hal ini dikarenakan bahwa munculnya hukum internasional karena adanya masyarakat internasional yang diatur oleh suatu tertib hukum internasional. Masyarakat internasional sendiri didefinisikan sebagai suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin dengan erat. Untuk cakupan materi kita pada hari ini terbagi dalam 3 materi. Yang pertama yaitu masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Yang kedua, masyarakat internasional dalam masa peralihan. Dan yang ketiga, kedaulatan negara di dalam masyarakat internasional. Pada hakikatnya, masyarakat internasional adalah hubungan kehidupan di antara manusia. Pembuktian dari keberadaan masyarakat internasional dibuktikan oleh beberapa unsur. Yang pertama yaitu kehadiran sejumlah negara yang merdeka dan yang berdaulat. Lalu, yang kedua yaitu adanya kebutuhan negara untuk saling berhubungan. Nah, di antara kedua unsur tersebut, terdapat suatu keterkaitan atau hubungan. Keberadaan negara dapat dikatakan sebagai unsur dari masyarakat internasional apabila terdapat hubungan yang tetap dan terus-menerus di antara mereka. Hubungan ini muncul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan negara akan sumber daya dan bersifat timbal balik atau resiprokal. Untuk mempertahankan hubungan tersebut, maka dibutuhkan adanya suatu ketentuan hukum demi terwujudnya kepentingan bersama di antara negara-negara tersebut. Sedangkan untuk asas hukum yang bersamaan menjadi unsur dari adanya masyarakat hukum internasional. Agar dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum internasional, maka dibutuhkan adanya suatu pengikat yang bersifat non-material, yakni asas hukum yang bersamaan. Disebutkan sebagai asas hukum yang bersamaan karena asas hukum ini diakui secara universal, yang mana dibutuhkan oleh bangsa-bangsa untuk hidup secara berdampingan, dan merupakan wujud atau penjelmaan dari hukum alam. Jadi, meskipun hukum positif tiap bangsa atau tiap negara berbeda, asas hukum yang bersamaan ini menjadi kesamaan hukum di antara negara-negara tersebut. Sebagaimana perubahan zaman yang terjadi, maka kondisi masyarakat internasional juga mengalami perubahan. Terdapat 3 perubahan besar pada masyarakat internasional. Pertama, perubahan peta bumi politik pasca Perang Dunia Kedua. Sebenarnya proses dari perubahan peta bumi politik ini telah terjadi sejak abad ke-20, di mana yang pada awalnya terdapat bangsa-bangsa atau negara-negara yang melakukan penjajahan dan perluasan wilayah di daerah lain. Kemudian, beralih di mana lahirnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat, dan sederajat. Terjadinya perubahan pada pola kekuasaan politik ini merupakan suatu perwujudan dari masyarakat internasional dalam arti yang sebenarnya, di mana dominasi oleh suatu bangsa telah hilang. Lalu yang kedua yaitu karena adanya kemajuan teknologi. Di antaranya yaitu kemajuan dalam bidang perhubungan sehingga lebih memudahkan untuk melakukan hubungan lintas batas negara. Ada juga kemajuan teknologi persenjataan yang berdampak pada permasalahan baru
sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap hukum perang. Lain halnya dengan perkembangan dari kekayaan alam, khususnya terkait pengelolaan yang berdampak pada salah satunya itu di dalam konsep hukum laut. Yang terakhir yaitu perubahan dalam struktur masyarakat internasional yang secara langsung berdampak terhadap struktur masyarakat internasional modern yang berdasarkan pada negara berdaulat. Perubahan utama yaitu lahirnya organisasi atau lembaga internasional yang terlepas dari negara, yang mana cenderung lebih menampakkan sifat subordinasinya. Sehingga cakupan masyarakat internasional tidak lagi terbatas atau tidak lagi identik hanya dengan masyarakat antar negara saja. Materi yang terakhir yaitu terkait kedaulatan negara dalam masyarakat internasional berkaitan dengan hakikat dan fungsinya di dalam masyarakat internasional. Dikatakan bahwa pada hakikatnya, negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga negara dapat melakukan monopoli kekuasaan. Lalu, bagaimana dengan hukum internasional yang mengatur negara sebagai subjek dari hukum internasional itu sendiri? Kedaulatan memang merupakan sifat dari negara. Namun, sebelumnya mari dipahami terlebih dahulu bahwa kekuasaan tertinggi negara ini memiliki batasan. Yang pertama yakni terbatas pada wilayah negaranya, di mana negara memegang kekuasaan tertinggi hanya di dalam wilayah teritorialnya saja. Namun, ketika berada di luar wilayahnya, maka negara tidak memegang atau tidak memiliki kekuasaan tersebut. Yang kedua yaitu kekuasaan negara akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Dalam hal ini sebagai contoh, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura. Kekuasaan Indonesia merupakan yang tertinggi pada saat berada di dalam wilayah teritorial Indonesia. Namun, ketika berada di luar batas wilayah Indonesia, dalam hal ini di wilayah Singapura, maka kekuasaan tertinggi berada di tangan Singapura, bukan berada di tangan Indonesia. Lalu selanjutnya berdasarkan pada fungsi, yaitu kemerdekaan dan persamaan derajat yang muncul akibat paham kedaulatan. Kemerdekaan berarti bahwa negara yang satu terbebas dari negara lain, dan persamaan derajat berarti bahwa masing-masing negara memiliki derajat yang sama atau equality. Hukum internasional lahir untuk mengatur pergaulan di dalam masyarakat internasional, sehingga perlu adanya batasan terhadap kedaulatan negara sebagai anggota dari masyarakat internasional. Hal ini guna terwujudnya pergaulan atau hubungan di dalam masyarakat internasional yang teratur. Baiklah, demikian pemaparan untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga pemaparan saya dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua terkait masyarakat dan hukum internasional. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.